Sobat calon guru semuanya, tentunya dari teman-teman tenaga honorer saat ini sedang menantikan dibuka pendaftaran P3K 2024. Dan kalau misalkan kita cek di bagian alurnya, maka seluruh pelamar ini nanti wajib membuat akun sscsnbkn.go.id dengan memasukkan data kependudukan, kemudian membuat password dan juga pertanyaan pengaman, kemudian upload KTP dan juga swafoto serta mencetak kartu informasi akun. Setelah itu barulah nanti kita akan bisa mendaftar formasi dengan memilih jenis seleksi terlebih dahulu, teman-teman. Nah, untuk pendaftaran CPNS di sini sudah ada jadwalnya, namun untuk pendaftaran P3K ini masih dalam proses ya. Dan pada video ini kita akan memberikan sedikit informasi, yaitu terkait tentang bocoran juknis P3K 2024, dan nanti kita bisa mengecek untuk syarat pendaftaran P3K 2024 itu seperti apa. Tentunya nanti akan bisa menjadi pertimbangan besar apakah kita ini ingin mendaftar CPNS ataukah mendaftar P3K. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ini merupakan salah satu potongan, yaitu informasi sepertinya merupakan resume hasil rapat teman-teman terkait tentang pelaksanaan seleksi P3K tahun 2024. Ya, tentunya nanti akan bisa menjadi bahan referensi bagi kita untuk persiapan pendaftaran P3K 2024 dan juga pertimbangan nanti kita untuk bisa mendapatkan peluang lulus yang lebih besar itu kira-kira seperti apa. Nah, di sini kita cek, yaitu untuk yang pertama ya, ini adalah kita dapatkan dari sebuah grup teman-teman, yaitu grup apa itu, grup puskesmas ya. Nah, sepertinya kalau misalkan puskesmas ini adalah terkait tentang P3K tenaga kesehatan. Namun dikarenakan untuk aturan pelaksanaan seleksi P3K itu sama, semoga nanti juga demikian, dan nanti bisa berpihak pada teman-teman honorer untuk bisa lulus di tahun 2024 ini. Oke, di sini kita langsung pada poin yang keempat ya, yaitu bahwasannya untuk pelaksanaan rekrutmen CPNS 2024 dari pengumuman, kemudian pendaftaran, kemudian pelaksanaan tes hingga penerimaan CPNS ini mulai bulan Agustus 2024 hingga bulan April 2025. Nah, terkait tentang jadwal seleksi CPNS di sini sudah kita sajikan ya pada video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa dicek untuk jadwalnya. Nanti bahwasanya untuk pengumuman pendaftaran itu dibuka tanggal 19 Agustus, kemudian mulai dari tanggal 20 Agustus teman-teman nanti sudah bisa membuat akun SSCSN. Nah, ini jadi pelaksanaan CPNS ini adalah dimulai dari kurun waktu bulan Agustus sampai dengan bulan April 2025. Kemudian untuk di sini pelaksanaan ya yang kelima, yaitu pelaksanaan rekrutmen P3K. Jadi pelaksanaan rekrutmen P3K 2024 ini nanti akan dilaksanakan setelah pelaksanaan CPNS 2024. Nah, kalau misalkan kita cek informasi kemarin ya, yang kita bahas itu adalah jadwal P3K CPNS sudah muncul, tapi jadwal P3K kenapa belum muncul? Kapankah munculnya? Nah, dari Kemenpan RB itu adalah diberikan jawaban bahwasanya tetap dibuka di bulan yang sama. Berarti di sini kan bulan yang sama itu berarti di bulan Agustus ya. Namun di sini nanti akan berbeda, jadi nggak berbarengan teman-teman. Jadi di sini pelaksanaan rekrutmen P3K akan dilaksanakan setelah pelaksanaan rekrutmen CPNS 2024. Nah, kemudian yang keenam, yaitu bagi PTTPK atau non ASN disarankan untuk mengikuti tes P3K dikarenakan untuk mengikuti tes CASN 2024 ini nanti hanya dapat satu kali mendaftar ya dengan nick yang sama. Nah, PTTPK itu apa? PTTPK itu seperti adalah pegawai tidak tetap di puskesmas ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman PTTPK atau non ASN disarankan untuk mengikuti tes P3K saja. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita ini kan nanti pendaftaran kan nggak berbarengan ya. Pendaftaran CPNS dibuka dulu, nanti tanggal 20 ini dibuka, kemudian pendaftaran P3K ini setelahnya. Nah, di sini ada saran ya. Ini dari sini adalah untuk teman-teman PTTPK disarankan untuk ikut tes yang P3K. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman sudah terlanjur mendaftar tes CPNS, memilih jenis seleksi CPNS, kemudian mengakhiri proses pendaftaran, nanti ya kita nggak bisa nih untuk mendaftar yang P3K. Karena untuk tes CASN ini kan hanya dapat satu kali pendaftar saja ya, dengan link yang sama di tahun yang sama ini. Jadi kita daftar CPNS ataukah daftar P3K. Nah, kemudian di sini untuk yang ketujuh,
yaitu juknisnya yang disampaikan BKD itu ada 3 poin ya dalam persyaratan daftar P3K, yaitu yang pertama K2 bagi tenaga non ASN yang belum menjadi ASN. Nah teman-teman, tenaga honorer kategori 2 yang belum diangkat sampai sekarang ini adalah diutamakan. Kemudian teman-teman tenaga non ASN ataupun juga K2 yang sudah masuk database BKN di hasil pendataan non ASN tahun 2022 kemarin. Yang ketiga yaitu telah bekerja di instansi pemerintah, yaitu minimal 1 tahun. Nah ini selanjutnya yang ke-8, ini adalah untuk kabar gembiranya. Ini sama halnya dengan yang sering kita bahas ya, bahwasanya bagi P3K yang telah bekerja minimal 1 tahun dan masih memenuhi persyaratan mengikuti rekrutmen CPNS 2024 bisa daftar dan ikut tes tanpa harus mengundurkan diri sebagai P3K. Nah maksudnya apa? Maksudnya teman-teman yang mungkin saat ini sudah diangkat menjadi P3K, baik itu P3K teknis, P3K kesehatan maupun juga P3K guru. Teman-teman yang sudah diangkat menjadi P3K ini bisa mendaftar CPNS 2024. Persyaratannya apa? Persyaratannya ini adalah teman-teman harus telah bekerja minimal 1 tahun ya. Misalkan teman-teman diangkat di tahun 2021 nih, 2021 sampai dengan sekarang ini kan sudah lebih ya dari 1 tahun. Nah ini 2021 ini adalah sudah 1 tahun. Kemudian persyaratan kedua itu teman-teman harus mendapatkan izin dari PYB. PYB itu apa? PYB adalah pejabat yang berwenang ya, ataupun juga PPK, yaitu pejabat pembina kepegawaian. Kalau misalkan di kabupaten itulah bupati, kalau misalkan kota Madia itu wali kota, kalau misalkan di provinsi itulah gubernur, ataupun juga PYB-nya diserahkan misalkan adalah kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, seperti itu, atau mungkin kepala BKPSDM. Nah jadi sini teman-teman syaratnya harus minimal telah bekerja 1 tahun memenuhi persyaratan ya. Dan juga nah di sini setelah kita memenuhi masa kerja minimal 1 tahun setelah diangkat menjadi P3K, kemudian teman-teman di sini harus dapat izin dari PYB, kemudian teman-teman harus memenuhi persyaratan untuk mengikuti rekrutmen CPNS. Nah persyaratan untuk ikut CPNS apa? Yaitu tentunya yang pertama terkait tentang kualifikasi akademik. Nah apakah kualifikasi akademiknya ini sesuai dengan formasi CPNS yang nantinya akan didaftar? Yang kedua persyaratan usia. Apakah teman-teman usianya, kalau misalkan kita ingin mendaftar ahli pertama CPNS misalkan kan usianya itu maksimal 35 ya. Nah tentunya ini kabar gembira bagi teman-teman yang usianya di bawah 35. Ini nanti bisa untuk mendaftar ya. Nah ini kemudian kalau misalkan teman-teman itu mendaftar ketika dulu mendaftar P3K, itu daftar P3K-nya itu P3K guru misalkan. Daftar P3K guru menggunakan ijazah S1 itu kan berarti kurungan 9 ya. Misalkan saat ini teman-teman sudah kuliah lagi, misalkan punya S2 atau S3, ingin daftar CPNS formasi dosen. Nah, ini nanti teman-teman bisa nih untuk daftar CPNS. Kalau misalkan teman-teman di sini lulus, otomatis nanti bisa diangkat menjadi PNS dosen ini. Kalau misalkan nggak lulus di sini nanti teman-teman akan bisa kembali bekerja sebagai seorang P3K. Karena di sini tidak ada persyaratan harus mundur dulu ya. Nah kemudian yang ke-9, rekrutmen CASN tahun ini akan difokuskan pada reformasi birokrasi menuju e-government guna memperkuat kesekretariatan. Oleh karena itu ada banyak formasi teknologi informasi untuk menunjang hal tersebut. Nah ini jadi sedikit informasi yang mungkin akan menjadi referensi bagi teman-teman mendaftar ke sana, yaitu bahwasanya untuk daftar di CPNS maupun juga P3K tahun ini itu satu NIK itu hanya satu jenis seleksi, satu jabatan, satu instansi saja. Terkait dengan konsekuensi kalau misalkan kita itu daftar lebih dari satu, itu sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah semoga tahun ini kita lulus semua ya menjadi ASN P3K maupun juga CPNS.